Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Najiro. Pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik-baik Sudah saja. sarapan belum? Sudah dong. Oke. Begini Bu, pada kesempatan kali ini dalam pertemuan kita hari ini Bu ya, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah, percakapan pra-observasi ini adalah percakapan yang kita lakukan sebelum Ibu melakukan observasi di kelas nanti, yaitu supervisi di kelas ya. Iya. Oke. Saya mau menyampaikan tujuan percakapan pra-observasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama Bu, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Najiro melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri ya, Iya. lebih siap dalam memberikan yang terbaik bagi murid. Itu tujuannya pertama Bu. Iya. Kemudian sedangkan tujuan yang selanjutnya ini adalah tujuan supervisi. Nah, tujuannya adalah mengetahui dan juga mengevaluasi Bu, ya, jalannya proses pembelajaran yang Ibu Najiro lakukan di kelas nanti. Nah, itu Bu, ya tujuannya. Kemudian dalam percakapan observasi ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Najiro. Pertanyaan yang pertama Bu, mengenai tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Najiro terapkan di observasi nanti? Masih dalam ruang lingkup materi bilangan berpangkat Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai oleh peserta didik diharapkan siswa nanti dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian, pembagian, perpangkatan, serta perpangkatan pada perkalian bilangan berpangkat ya Pak. Lalu mereka nanti diharapkan nanti mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ketiga, siswa diharapkan nanti bisa mengidentifikasi sifat perkalian melalui diskusi dengan cermat. Dan terakhir, diharapkan siswa nanti mampu menentukan hasil kali dari perpangkatan bilangan dengan basis yang sama. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa nanti Pak. Iya Bu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana dengan cara pengembangan apa yang ingin Ibu Najiro capai atau yang ingin Ibu Najiro lakukan ketika observasi nanti? Area pengembangannya Bu. Iya, yang akan saya kembangkan nanti Pak, di situ saya akan mengembangkan potensi anak-anak. Bagaimana nanti supaya anak-anak bisa menghitung perkalian bilangan berpangkat dengan pendekatan ke metode pembelajaran PBL Pak. Saya pakai problem based learning. Ya. Selanjutnya Bu, kemudian Bu, saya ingin mendengar Bu ya mengenai rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Najiro implementasikan di kelas nanti itu Bu ya. Kira-kira bagaimana rancangan pembelajarannya itu? Iya, nanti saya akan menetapkan untuk 3 kegiatan Pak ya. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dimana dalam kegiatan inti nanti beberapa waktu nanti saya akan menjelaskan secara singkat mengenai operasi perkalian bilangan berpangkat. Lalu mereka juga nanti akan mendengarkan video pembelajaran. Setelah dirasa mereka sudah paham dan tidak ada perlu yang ditanyakan, maka mereka akan saya bagikan lembar kerja peserta didik Pak. Di situ akan mengukur sebatas apa sudah kemampuan mereka menyelesaikan masalah yang mereka temui. Ya, hasilnya nanti akan mereka presentasikan ke depan Pak. Jadi dengan KKPT itu ya untuk mengukur kemampuan kita tadi. Iya. Kira-kira Bu, melaksanakan kegiatan pembelajaran ini Bu ya, kapan bisa Ibu laksanakan? Hari apa, jam berapa, dan di mana Bu? Ya. Rencananya nanti saya akan mengambil kelas 81 Pak. Kelas 81 itu ya jadwal saya itu besok Pak. Besok itu pada hari Selasa ya. Selasa pukul 8.50 sampai pukul 10.10. Iya, tanggal 15 Oktober ya. Oke ya. Jadi pelaksanaan kegiatannya ini akan dilaksanakan besok Bu ya. Iya, pada besok. hari Selasa di kelas 81. Iya. Jam kedua pembelajaran jam 8.50 sampai jam 10.10 gitu Iya, ya. iya. Pas dia pelajaran Ibu ya di pelajaran matematika gitu. Iya. Oke ya, untuk kegiatan besok Bu ya, supervisi besok saya mohon izin kepada Ibu untuk membersamai proses pembelajaran tersebut Bu ya. Iya. Yang mana nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu Najiro Bu ya. Iya. Oke.
Oke. Pada pelaksanaan supervisi nanti, Bu ya, saya akan mencatat hal-hal kecil yang terjadi dalam pembelajaran Ibu, Bu ya. Setelah itu kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, Bu ya, setelah Ibu observasi nanti supervisi nanti. Kemudian pada pasca nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Tria Despitasari. Ya Bu ya, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang Ibu Najwa dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Dari hasil percakapan kita kali ini, Pak, saya jadi tahu ya, Pak ya, apa saja yang harus saya persiapkan nanti, langkah apa saja yang akan saya ambil pada saat pembelajaran saya tepatnya di kelas 81 besok. Dari situ saya tahu langkah-langkah yang akan saya lakukan besok. Ya. Jadi setelah kita diskusi, ya, setelah kita berlomba kali ini membicarakan mengenai pra observasi, ya, kita mendapatkan sama-sama manfaatnya dan kita sudah sama-sama menyepakati kira-kira supervisi yang akan kita lakukan besok apa saja persiapannya dan apa saja yang akan dipersiapkan. Iya. Ya, oke Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas semua waktunya, Bu Najiro. Karena Ibu sudah bersedia melakukan percakapan pra observasi dengan saya, Bu ya. Selanjutnya hari Selasa besok kita akan melakukan observasi, Bu ya. Siap. Semoga sukses selalu Bu dalam melaksanakan kegiatannya dan semoga tujuan pembelajaran tercapai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Bagaimana Zaira? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kemarin Ibu Robi kan bawa perkara sakit. Sedang sakit, Robi sedang sakit ya. Memang cuaca sekarang sedang ekstrim ya, terkadang panas, terkadang hujan. Jadi kita doakan supaya Robi sembuh dari sakitnya dan kita semua yang sehat ini tetap sehat-sehat selalu ya. Ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohonkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa membuka pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Marilah semuanya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi dengan tujuan yang akan Ibu sampaikan pada tampilan yang ada di depan. Anak-anak boleh silakan memperhatikan layar yang ada di depan ya. Nih. Sifat bilangan berpangkat. Tujuan
3 dikali 3 sebanyak 5 faktor. Artinya kita mengalihkan 3 sebanyak 5 kali. Itu bentuk umumnya ya. Hari ini kita mau membahas sifatnya. Sifatnya itu ada 4 ya, sifat perkalian, pembagian, perpangkatan, dan perpangkatan bilangan berpangkat sesuai dengan yang tadi Ibu sajikan pada paparan yang ada di depan ya. Tuh. Sekarang anak-anak kita fokusnya pada perkalian. Buka buku paket kalian yang terdapat pada halaman 12. Di halaman 12 kita akan mengeksplor bagaimana perkalian bilangan berpangkat ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, artinya kegunaan kita mempelajari sifat bilangan berpangkat ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini penggunaan paket data yang digunakan oleh Ahmad. Perhatikan halaman 12. Ya. Namanya Ahmad. Dalam satu hari Ahmad menggunakan paket data sebanyak 10 GB. Satu hari 10 GB ya. Pertanyaan soal, berapa kilobyte yang digunakan Ahmad dalam 100 hari? Berapa kilobyte? Oh, beda, satuannya berubah. Yang dipakai satu hari itu 10 GB, sementara pertanyaannya adalah dalam satu hari berapa kilobyte. Artinya tugas kita adalah mengubah satuannya dulu dari gigabyte ke kilobyte. Ya, perhatikan penjelasan berikut ini. Bahwa untuk 1 giga itu setara dengan 1000 megabyte. Sementara 1 megabyte itu setara dengan 1000 kilobyte. Sehingga untuk 1 gigabyte itu setara dengan 1000 kali 1000, 1 juta kilobyte. Itu baru 1 giga. Nah, satu hari Ahmad ini menggunakan 10 gigabyte. Artinya untuk satu hari dia menggunakan 10 dikali dengan 1 juta kilobyte. Tuh, berarti 10 pangkat 1 dikali dengan 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti terlihat hasilnya adalah 10 pangkat 7. Ya, akan berlaku sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Ya, belum selesai. Ini hanya dalam 1 hari. Pertanyaan soal dalam 100 hari tinggal kita kali saja. Berarti untuk 100 hari dia menggunakan 100 dikali dengan satu harinya dia pakai 10 juta ya kilobyte. Ini artinya 10 pangkat nolnya 2 berarti 10 pangkat 2. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pangkat 7. 10 pangkat 9 ya. Karena ini sifat perkalian, di mana sifat perkalian itu memiliki sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Simak video pembelajaran yang akan Ibu sajikan berikut ini. Tuh, agar lebih paham
belajar matematika hari ini kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini adalah materi SMP di kelas 2. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat ya waktu kelas 7 cara mencari atau menghitung bilangan berpangkat. Ya, betul. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, cara mencarinya atau cara menghitungnya adalah dengan mengalikan A itu sebanyak N faktor. Atau merupakan perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Contoh, misal kita punya bilangan 2 pangkat 4. Nah, berapakah hasil dari 2 pangkat 4 itu? Berarti kita tinggal mencari perkalian dari 2 sebanyak 4 kali. Itu hasilnya adalah 16. 2 kali 2, 4. Dikalikan 2 jadi 8. Dikalikan 2 lagi menjadi 16. Sebenarnya bilangan berpangkat ini pernah kita pelajari waktu di kelas 7, yaitu di materi bilangan bulat. Nah, khawatir kalian masih lupa-lupa nih sekarang, jadi kita akan review lagi, kita akan pelajari lagi tentang bilangan berpangkat di kelas 9 ini. Nanti selain bilangan berpangkat ada juga yang namanya bentuk angka. Satu-satu ya. Dan sekarang bilangan berpangkat dulu. Hari ini kita akan mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Apa saja itu? Yang pertama, ada yang dinamakan sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Jadi kalau ada dua bilangan yang sama, misalkan A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat M, itu hasilnya, cara mencarinya tinggal A dipangkatkan N tambah N. Jadi si pangkatnya tinggal dijumlahin aja, gitu ya. Contoh, misal ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Mungkin yang pertama pangkat 2, yang kedua pangkat 3. Kita jumlahkan nih 2 ditambah 3 berarti menjadi 2 pangkat 5. Berapakah 2 pangkat 5? Hitung saja perkaliannya. 2 sebanyak 5 kali. Sama dengan 32. Oke, sekarang ya. Sudah disimak tadi sifat pertama yaitu sifat perkalian. Sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan, sesuai dengan video yang sudah dipaparkan, bahwa untuk perkalian bilangan berpangkat itu kita cukup menjumlahkan pangkatnya jika bilangan pokoknya sama. Tegang sekali nih. Kita sedikit dulu. Masih ingat dengan tepuk semangat? Biar semangat, jangan lesu, jangan lemas. Ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ibu instruksi dari depan. Tepuk
memiliki pangkat itu artinya bilangan itu memiliki pangkat, tapi pangkatnya satu. Di sini ada pangkat 1. Karena 12 ini ada satu faktor, berarti 12 itu pangkat 1. Maka penyelesaiannya 12 pangkat 6 ditambah 1 sama dengan 12 pangkat 7. Oh, ibu pertegas lagi ya. Ibu pertegas lagi bahwa kalau bilangan tidak memiliki pangkat artinya dia memiliki pangkat. Pangkatnya adalah 1. Ingat ya kalau ketemu soal itu ya. Masih ada pertanyaan? Jelas kira-kira? Siap untuk LKPD yang akan ibu bagikan ya. Anak-anak silakan duduk secara berkelompok karena kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Silakan duduk ke kelompok yang sudah kita siapkan sebelumnya. Yuk, dengan tertib ya. Berikut akan Ibu sampaikan petunjuk umum dari pengerjaan LKPD yang sudah dibagikan. Pertama, baca, cermati, dan ikutilah semua langkah-langkah pada LKPD. Kedua, diskusikanlah masalah-masalah yang terdapat dalam LKPD ini bersama teman sekelompok kalian untuk menemukan solusi. Ketiga, jika dalam LKPD ini terdapat hal-hal yang kurang dipahami, boleh bertanya kepada guru. Ya. Sebelumnya silahkan tulis nama kelompok kalian pada tempat yang sudah disediakan, lalu kerjakan kegiatan 1 yang ada pada LKPD. Ya, silahkan anak-anak tulis dulu nama kelompok kalian. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Ya, tulis ya.
diperiksa oleh teman yang lain. Ya, kalau sudah semua. Ya, ini belum terisi. Apakah aturan yang kamu dapatkan berlaku nih? Dijawab pertanyaannya. Dengan basis yang berbeda. Basis itu bilangan pokok. Kalau bilangan pokoknya beda, boleh tidak pangkatnya dijumlahkan? Jawab di sini. Nih, misalnya nomor 4, apakah dapat diterapkan aturan di atas? Lihat dulu. Perhatikan bilangan pokok ya. Kuncinya bilangan pokok. Kalau bilangan pokok sama boleh, kalau bilangan pokok berbeda tidak boleh aturannya. Karena aturan itu hanya berlaku untuk yang bilangan pokoknya sama, ya. Oh, yang ini sama, ini bilangan pokoknya negatif, ini bilangan pokoknya, ini bilangan ini tambah ini tambah. Ya. Oke, cek dulu ya. Bagaimana kelompok? Zaskia, sudah siap? Tugasnya? Sudah ya, bagus. Kelompok yang Hafid sudah siap? Sudah. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok Kinaya sudah siap? Sudah siap. Oke. Kelompoknya Lestari sudah siap? Kelompoknya Dexta? Sudah siap semua ya? Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Ibu akan menunjuk kelompok yang akan maju mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Ibu minta kepada kelompok 2, kelompoknya Lestari dan kawan-kawan, boleh silakan maju ke depan memaparkan hasil kerja kelompok kalian pada kesempatan hari ini. Yuk, silakan. Yang lain dengan membuka lembar kerjanya, perhatikan, simak penjelasan dari kelompok 2. Apabila terdapat kekeliruan, boleh nanti kita sanggah ya.
sudah bagus sekali pekerjaan kelompok 2 ya. Sudah bagus sekali pekerjaannya, kerjasamanya untuk kelompok 2. Diucapkan terima kasih. Dan untuk kelompok lainnya itu silakan dipahami LKPD-nya masing-masing ya. Oke, masih semangat? Semangat ya, bagus sekali ya. Anak-anak selalu bersemangat dalam belajar matematika. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa sifat perkalian memiliki bentuk umum. A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N, ya kan? Tuh. Dan apabila bilangan pokoknya berbeda, sifat ini tidak berlaku. Jadi untuk M ditambah N itu tidak berlaku kalau basisnya bilangan pokoknya berbeda. Anak-anak sudah paham? Ya, bagus sekali kalau sudah paham ya. Anak-anak, kita relaksasi dulu. Kita akan melakukan X breaking. Masih ingat dengan tepuk wow? Masih. Wow sekali pembelajaran kita hari ini ya. Kalian sudah bisa menentukan hasil dari sifat pertama, yaitu perkalian bilangan berpangkat. Oke, refleksi dulu, relaksasi dulu kita. Yuk, tepuk wow ya. Masih ingat ya? 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sekali lagi, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Bagus sekali pembelajaran kita hari ini. Oke, tadi kita sudah speaking, sudah mengerjakan LKPD, sudah menyampaikan persentase ke depan. Hari ini bagus sekali pembelajaran kita ya, aktif, anak-anak aktif. Mohon saya minta bagaimana ya kepada siapa yang menyampaikan refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Merlindo. Merlindo boleh maju ke depan. Sampaikan ke depan hasil refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, di sini saja. Silakan menghadap teman-teman. Ibu, tanya dulu. Merlindo, hari ini kita sudah belajar sifat perkalian bilangan berpangkat. Bagaimana yang dirasakan setelah kita mempelajari hari ini? Apakah menyenangkan? Saya sangat menyenangkan. Saya sangat Senang? senang.
Alhamdulillah baik Pak. Ya, pertemuan sebelumnya yang berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati, bahwasanya Ibu Najiro telah melaksanakan pembelajaran di kelas Ibu Najiro, dan saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu Najiro. Bahwasanya sebelum belajar di kelas kita sudah melaksanakan pra-observasi Bu ya. Dari pra-observasi, kemudian selanjutnya pada tanggal 15 itu Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas dalam observasi kelas yang sudah disertai oleh saya selaku supervisornya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita sudah bersama-sama menyepakati bahwasanya pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyepakati tentang bahwasanya untuk dalam pasca observasi setelah kelas akan disertai oleh pengajar praktik saya. Ini adalah Bu Yenti Pasari, adalah pengajar praktik saya. Dalam kaitan ini kita akan masukkan pasca observasi ya, berdasarkan dari observasi pembelajaran di kelas kemarin gitu ya. Jadi begini Bu, nanti kalau dalam pasca nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu gitu ya, terkait tentang observasi yang telah dilaksanakan di kelas kemarin. Oke Bu Najiro, sebelumnya Bu Najiro dalam pelajaran yang kemarin begitu ya, dalam catatan ini kira-kira Bu bagaimana refleksi itu yang sudah Ibu laksanakan dari pembelajaran observasi kelas kemarin, kira-kira seperti apa refleksinya itu terkait mengenai itu? Biasanya Ibu itu sudah melakukan ya area pengembangan itu Bu ya, sudah terlaksana seperti dalam pengembangan budaya positif di kelas, kemudian metode pembelajaran yang telah diberikan di kelas juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu ya. Nah, metode pembelajarannya maupun media pembelajaran juga digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dengan data lain itu sudah sangat baik menurut saya ya, karena itu sudah memiliki berdampak sekali dengan kebutuhan dari peserta didik di kelas. Selanjutnya gitu Bu, saya juga sudah melihat adanya pembelajaran sosial emosional misalnya yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran kelas. Seperti anak sudah mulai sadar dalam menumbuhkan kesadaran dirinya dalam pembelajarannya, kemudian memiliki kesadaran sosialnya, kemudian siswa tadi juga sudah dapat bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepada siswa tersebut. Jadi begini Bu, dalam topik percakapan ini Bu, kira-kira Bu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu ya, terkait kelas ini. Yang pertama, penggambangan pembelajaran dalam kaitan budaya positif seperti yang ada di area pengembangan Ibu pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira Bu, apa yang Ibu rasakan dalam pembelajaran di kelas kemarin Bu? Dari 3 area pengembangan itu yang terbesit di benak saya, ternyata pada saat pelaksanaan observasi di kelas, saya sudah merasa anak-anak sudah nyaman dalam pembelajaran, sudah merasa aktif, sudah teraktif dalam pembelajaran, dan juga anak-anak sepertinya sudah bersemangat Pak ya dalam pembelajaran pada saat observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Lalu dari area yang kedua, di situ antara media maupun model pembelajaran yang sudah saya gunakan, alhamdulillah itu juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu dari PSE, anak-anak juga sudah memiliki kesadaran diri akan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan apa. Mereka juga sudah bekerja sama bersama kelompoknya, dan mereka sudah sampai selesai menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Ada beberapa hal terkait dengan tanggung jawab tadi, saya sebagai guru mata pelajaran mungkin akan lebih memperdalam lagi atau lebih mendekatkan lagi diri kepada siswa-siswa yang dirasa masih harus perlu bimbingan yang lebih Pak. Itu saja. Ya, itu terkait mengenai pengembangan area pengembangan yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya dalam observasi. Selanjutnya di sini ada media ya. Dalam kaitannya dengan media pembelajaran ini kemarin ya, bagaimana Bu media pembelajaran kemarin itu bahwasanya dalam media
pembelajaran berdiferensiasi tadi itu kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Iya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi proses tadi itu Bu, kira-kira Bu dalam itu Bu yang Ibu rasakan kira-kira sampai ketercapaiannya Bu kemarin sudah sampai berapa ini? Berapa presentasinya Bu pencapaian dari keberhasilan anak atau dari hasil asesmen? Saya kan mengambil pembelajaran berdiferensiasi, jadi anak-anak saya kelompokkan berdasarkan minat dan pengembangannya, jadi mereka sudah tercapai Pak, sudah cukup sudah baik, sudah tercapai apapun yang sudah kita rencanakan, mereka sudah menyelesaikannya sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Jadi kerja sama antar kelompok mereka sudah dikatakan berhasil Pak dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian Bu, untuk di dalam area pengembangan selanjutnya yakni ada yang kita sebutkan yakni ada pembelajaran sosial emosional Bu ya. Kira-kira Bu pembelajaran sosial emosional di kelas itu Bu kira-kira tercapainya itu di poin yang mana Bu? Apa bagian dari anak tadi dapat mendapat emosinya atau dalam konteks tanggung jawab atau kesadaran sosialnya, kira-kira yang kemudian yang sudah Ibu kembangkan di kelas dari konteks sosial emosional? Ada banyak Pak sebenarnya yang sudah dirasa sudah sangat tercapai ya. Yang pertama saya ambil dari konteks tanggung jawab. Mereka sudah sama-sama bekerja sama mengerjakan tugas. Artinya mereka sudah merasa oh ini sebuah tugas dan mereka harus mengerjakan sebuah tanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Mereka juga sudah sama-sama bekerja berkelompok, artinya mereka sudah bergotong royong, sudah merasa bersosialisasi antar Kemudian Bu, selanjutnya disebut ada lagi kira-kira Bu rencana tindak lanjut apa yang ingin Ibu terapkan ke depannya dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan pada kelas kemarin? Ya. Itu tadi Pak, mungkin kedepannya saya akan lebih dekat dengan siswa yang merasa belum terlalu paham. Mereka yang ada yang rasanya minder, ada yang masih seperti takut. Nah itu yang akan saya dekatkan lagi anak-anak yang masih dirasa malu, masih ada kurang percaya diri lah seperti itu. Selebihnya saya rasa sudah cukup Pak. Berarti tindak lanjut ke depannya itu Bapak Ibu akan memberikan suatu pendampingan khusus terhadap anak yang masih kurang paham terhadap materi pembelajaran yang telah diterapkan kemarin Bu ya. Iya. Ada pembelajaran tentang sifat-sifat bilangan berpangkat itu Iya, kemarin Bu ya. tepatnya sifat perkalian. Iya Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira Bu rencana tindak lanjut ini kira-kira kapan Bu yang Ibu terapkan? Ya untuk pembelajaran berikutnya Pak. Oh. Iya, saya agendakan untuk melakukan perbaikan lagi, lalu saya akan memberikan tindak lanjut kepada anak-anak yang saya maksud tadi. Oke, jadi dalam kaitan ini Bu, kita sudah melaksanakan konsultasi kemarin, kemudian konsultasi kelas, sekarang sudah melakukan konsultasi kelas dengan Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman Ibu dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal, sehingga siswa-siswa yang belum tercapai dalam istilah masih di bawah KKN tadi dapat tercapai, dapat maksimal nilainya dengan pendidikan khusus yang telah Ibu terapkan pada rencana tindak lanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya sudah menyediakan waktu untuk melaksanakan pasca observasi dengan saya, dan saya terima kasih kepada Bu Tia Rusari yang bersedia membersamai kami dalam pasca observasi pada kesempatan kali ini ya. Baik Bu, saya akhiri pada pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.